Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wan nasru lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan taufik, inayah dan maunah atau pertolongan dari Allah Jualla, kita bisa hadir dalam kajian tafsir ini, walaupun dalam kondisi yang online semacam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Hari ini kita akan atau sudah sampai pada bahasan surat Maryam. Ini secara asbabun nuzul merupakan surat yang ke-44 ya. Sebelumnya kemarin kita bahas sudah tuntas, alhamdulillah, surat Fatir yang tadi kurang lebihnya beberapa halnya disinggung oleh Pak Idam ya. Surat Maryam ini kalau dalam susunan surat adalah surat yang ke-19 ya. Surat yang isinya tentang kisah-kisah. Beberapa kisah yang diterangkan di sini, kisah Nabi Zakaria, kisah Maryam, Nabi Isa alaihissalam, dan juga termasuk nanti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita awali dulu dengan membaca ayat ini ya. Silakan disimak. Mungkin saya baca kurang lebih sampai 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmi washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Sadaqallah. Terjemahannya kurang lebih kaf ha ya ain shad. Penyebutan kisah ini adalah karena semata-mata rahmat Allah Tuhanmu. Allah kisahkan tentang hambanya Nabi Zakaria. Idnada rabbah, ingatlah ketika beliau menyeru, berdoa, memohon kepada Allah Tuhannya dengan suara yang halus, suara yang lembut. Qala, dia berdoa dengan ucapannya, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Oh Tuhan, sungguh telah lemah tulang-tulang ini yang ada padaku dan telah ditumbuhi uban pada rambutku ini. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun itu berdoa kepada Engkau sampai hari ini aku tidak akan pernah kecil hati, tidak akan pernah kecewa. Walaupun doa yang aku sampaikan ada masih hal yang utama belum Engkau kabulkan. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Sungguhnya permohonanku yang satu yang belum Kau kabulkan itu ya Allah.
Sebabnya hanyalah karena aku takut sepeninggalku keadaan keluargaku, keadaan keturunanku nanti. Meskipun aku tahu istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya. Namun tetap aku berharap dan bermohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau mengkaruniakan untukku seorang anak, seorang pelanjut yang akan melanjutkan dakwah risalah ini. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Seorang anak yang nanti akan mewarisi apa yang ada pada diriku dalam dakwah ini dan juga mewarisi apa yang ada dari Nabi Yaqub, kakek kami, ya, orang tua kami, nenek kami. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anak ini nanti ya Allah sebagai anak yang selalu Engkau ridhoi. Surat Maryam ini ya kita awali dulu sebelum kita bahas kepada pokok ayatnya yang kita baca barusan. Kita lihat keterangan tentang surat Maryam. Surat Maryam sebagaimana bentuk surat-surat yang lain yang diturunkan di Mekah menjadi surat Makkiyah. Itu adalah takdir aqidah at-tauhid. Ya. Sifat inti dari isinya adalah penguatan tentang akidah tauhid. Ya. Penguatan dan peneguhan agar Nabi dan para sahabat memiliki akidah tauhid yang semakin mantap, semakin kuat. Wal iman bil ba'ti wal jaza, dan agar beliau semakin kuat juga keimanannya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan sekaligus dalam ayat ini ya, bahwa Rasulullah ketika di Mekah diharapkan dengan turunnya ayat ini semakin kuat ya, meyakini bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak dan mutlak untuk melakukan apapun ya, yang di luar pandangan kemanusiaan atau manusia biasa yang menganggap setiap orang normalnya melahirkan, berketurunan. Ya. Maka ayat ini lebih khusus menerangkan kepada Nabi, urusan itu adalah urusan Allah. Allahnya sendiri adalah zat yang tunggal, ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian sekali lagi ayat ini itsbat al-wahdaniyah wal ba'ts, penguatan tentang ketauhidan Allah itu esa dan penguatan tentang keyakinan hari kebangkitan. Jadi orang yang punya orientasi hidup bahwa hidup nanti ada kebangkitannya kembali, ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kedepannya akan sukses. Karena mereka tahu hidup itu ada pertanggungjawaban. Secara khusus memang surat ini mengisahkan beberapa para nabi, ya, beberapa nabi. Ya. Dimulai dengan kisah Nabi Zakaria di awal surat ini, dan putranya yang bernama Yahya alaihi wassalam. Ya. Dan kelahiran Nabi Yahya diceritakan dalam bentuk kata dan kalimat yang relatif sama. Nanti kita akan lihat dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam pada kisah Maryam ya, alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya atau buah hati Nabi Zakaria ini lahir, itu bukan proses kelahiran yang mudah. Di sinilah Allah hendak menerangkan kepada kita bahwa itu benar-benar urusan Allah. Ya. Adalah ala kamali qudratillahi azza wa jalla, haitsu wahaba Zakaria gulaman zakiyah. Merupakan kudrah dan iradah Allah dalam urusan proses kelahiran ini dan melahirkan atau mengkaruniakan anak. Sehingga sedemikian rupa inilah kisah Nabi Zakaria Allah kisahkan sampai beliau akhirnya dikaruniakan putra ya atau anak yang akhirnya diberi nama Yahya. Padahal saat itu istrinya sudah dalam keadaan mandul ya. Akhir itu sudah usia yang lanjut
yang sudah menurut ukuran kemanusiaan udah nggak mungkin lagi punya anak. Kalau kayak kita udah di atas 50 orang, ya mungkin sangat sulit untuk bisa punya anak. Ya. Sedangkan Nabi Zakaria sendiri, ya waqad balagha Nabiullah Zakaria sinna syuyukha. Beliau sendiri sudah sampai kepada usia yang tua, sudah syuyukha. Syekh. Nah, syekh itu dalam bahasa Arab bisa berarti orang yang sangat tua dipanggil syekh. Juga kadang-kadang syekh itu dipanggil orang yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Itu juga dipanggil syekh. Syekh itu bisa untuk orang yang sudah usia lanjut dan bisa untuk orang yang luas pengetahuannya sekali lagi. Dan sekaligus kalau kita menghormati, kalau Allah menyuruh kita menghormati orang yang berilmu, orang yang luas ilmunya, maka sesungguhnya kita juga berkewajiban menghormati orang yang usianya lanjut, orang yang sudah tua. Meskipun dia tidak berilmu, meskipun dia bukan orang mukmin sekalipun. Ya, orang tua itu harus sangat dihormati. Tentu saja, sebagaimana doa beliau di ayat ini, katakan beliau sudah lemah sekali. Tulang-tulangnya udah nggak seperti tulang-tulang waktu dia masih muda. Dan badannya sudah nggak bertenaga sekuat waktu beliau masih muda. Namun beliau tidak hati-hatinya terus berdoa. Doa yang belum Allah kabulkan sejauh ini. Dan beliau tidak sedih hati, tidak kecil hati, tidak kecewa. Tapi terus berdoa. Tidak mengatakan, ya kalau sudah nggak dikabulkan, sudahlah. Toh nanti yang menjalankan dakwah ini kan engkau sendiri ya Allah. Yang menentukan perjalanan dakwah ini diterima atau tidak oleh hamba-Mu. Seolah-olah begitu. Itu tidak pernah beliau sampaikan. Beliau hanya mengatakan, yang aku khawatirkan adalah, bagaimana bunyi ayat tadi, beliau katakan, alasannya adalah, wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa inni khiftu minal mawa wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatirkan adalah sepeninggalku ini nanti tidak ada yang ngelanjutin dakwah ini. Itu yang beliau khawatirkan. Ya. Jadi itu alasan utama dan itu yang beliau terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada kisah Nabi Isa alaihissalam dikisahkan dalam ayat ini. Kisah Maryam. Maryam yang ketika akan melahirkan Nabi Isa, kondisinya seperti apa, suasananya seperti apa, nanti akan kita lihat ya dalam ayat-ayat di surat ini. Kemudian juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'abihi al-kafir, bersama ayahnya yang kafir, ditadkiril ibad bima kana alaihi khalilur rahman. Untuk menjadi peringatan buat kita bagaimana sosok hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah disebut Khalilur Rahman, tapi kondisinya seperti itu. Dia punya orang yang dekat dengan beliau, bapaknya itu dalam keadaan tidak beriman. Ya. Tapi beliau tetap dengan keteguhan hatinya menegakkan dan menyebarkan tauhid, ya, keimanan. Ya. Dan kita akan melihat nanti apa yang ada dalam dakwah beliau selanjutnya, dakwah yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, mengajak umat kepada keimanan tauhid ini, meskipun beliau mendapatkan konsekuensi, ya, halangan dakwah yang begitu berat, ya. Dan sekaligus ini adalah mengkisahkan kepada kita tentang ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ajaran yang punya kesinambungan atau hubungan yang sangat jelas benang merahnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nanti kita akan dapati keterangan itu. Jadi bahwa ajaran Nabi Ibrahim itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Ajaran beliau diikuti oleh Nabi Ishak putranya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Ya. Itu adalah nabi-nabi yang ada dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali satu tadi, Nabi Idris ya, Nabi Idris di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, karena ditulis di tafsir ada kalimat Nabi Idris, jadi ada keliru. Jadi, keturunannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail. Ya, itu keturunan beliau. Kemudian kita akan lihat
surat ini juga akan bicara tentang an ba'di masyahidil qiyamah. Jadi tahaddatsatis surah an ba'di masyahid al-qiyamah. Sebahagian pemandangan kejadian hari kiamat juga akan dikisahkan dalam surat Maryam ini. Wa an ahwali dzalikal yaum al-'asib ar-rahib haitsu yuhsyaru syayatin. Dan bagaimana hal yang terkait di dalamnya pada hari ini yang dirasakan oleh kita sebagai hambanya, hari yang berat, ya. Nantinya sudah diingatkan kita, ya, bahwasanya nanti akan datang hari kiamat, hari pertanggungjawaban, ya. Dan kita akan lihat nanti di keterangan di surat Maryam bagaimana Allah mengumpulkan setan, mengumpulkan pengikut-pengikutnya, atiba'uhumul kafaratu al-mujrimun. Pengikut-pengikut setan yang kafir, yang berdosa, wa yusaquna nahwa jahannam liyadhuqu fiha. Allah akan giring mereka pada akhirnya yang sekarang nampak menang, nampak berkuasa, nampak menguasai kita manusia, bahkan mengendalikan hidup kita manusia dari sisi makhluk halus gaibnya itu jin itu, ya, setan ini. Tapi nanti di akhir kiamat mereka akan digiring oleh Allah bersama-sama dengan wakil setan di muka bumi yang menjadi pemimpin, menjadi penguasa yang menzalimi kita, sama-sama nanti digiring oleh Allah dalam siksa jahanam. Itu nanti kita akan dapati di ayat 68, ya. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Mereka akan Allah giring ke dalam siksa api neraka. Kemudian surat ini juga akan ada isi yang sifatnya ar-rad ala iftira'at al-musyrikina wa ahlul kitab. Satu bantahan terhadap apa-apa yang selama ini menjadi hujahnya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang ahli kitab. Ada hujah yang Allah serangkan di sini untuk disampaikan Nabi kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada ahli kitab yang sama-sama orang kafir. Karena orang kafir itu adalah min ahli kitab wal musyrikin. Ini ada hujah di sini. Ya. Misalnya pengakuan mereka bahwa anna lillahi dzurriyyah wa abna. Allah adalah sosok yang punya anak, punya keturunan. Itu terbantahkan. Wa huwa jalla wa ala al-munazzah anil walad. Karena Allah adalah zat yang sangat suci, disucikan, bersih, tidak mungkin punya keturunan atau anak, ya. Wa anit tasbih wan nadhir, dan Allah diserupakan, diumpamakan dengan makhluk lain, disama-samakan. Nah, itu tidak ada. Nah, itu nanti bantah-bantahnya ada dalam ayat di surat ini juga. Ya. Kemudian surat ini nanti akan ditutup dengan al-irsyadah bi ahli sidqi wal iman. Satu petunjuk atau arahan, rambu-rambu untuk orang-orang yang mendukung kebenaran, orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran Islam ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ahli iman. Mimman sabatu alal haq. Ya. Di antara mereka yang betul-betul teguh pendiriannya di atas kebenaran ini, ya. Wa akhlasul amal lillah, dan amalnya penuh keikhlasan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Mereka lah orang-orang ini akan dapat garis petunjuk yang jelas dari Allah bagaimana mencapai sukses dalam berdakwah, sukses dalam kehidupan, ya, karena mereka mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Waqad takaffala al-Maula jalla wa ala lahum bi tahbibihim ilal ibad. Karena mereka mendapat jaminan langsung dari Allah Azza wa Jal, Allah Al-Maula yang melindungi, Allah yang Maha Tinggi, yang menjaga mereka dengan penuh kecintaan kepada semua kita hamba-hambanya. Wa ja'alan nasa ya'lifunahum, sampai nanti akhirnya orang-orang banyak yang diajak berdakwah kepada Islam ini itu akan bersikap lunak kepada Nabi dan para sahabat dan kepada kita orang-orang yang mendukung kebenaran. Artinya mengakui kebenaran ajaran Nabi, kebenaran ajaran tauhid yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita kepada penjelasan tafsir tentang awal dari ayat surat
Maryam ini atau 6 ayat yang kita bahas tadi. Di sini disebutkan dalam tafsir wa ba'dal isti'arad as-sari' li ahdafi wa maqasid surah al-karimah ya tafsil wal bayan. Sudah tadi secara singkat ya digambarkan tentang bagaimana isi surat Maryam ini, apa maksud dan tujuan lebih lanjut dari kisah-kisah itu semua ya, untuk meneguhkan tauhid Nabi Muhammad dan para sahabat pada waktu itu. Berikutnya ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang surat Maryam ini. Ya. Ibtada'ati surah Al-Karimah bi qissati Nabiyillah Zakaria alaihi salam. Surat ini diawali dengan kisah Nabi Zakaria. Wa du'aahu an-nadi wa du'aahu an-nida al-khaf. Dan doanya ya, doa Nabi Zakaria yang penuh dengan kelembutan dan doanya yang tersembunyi. Ya, doa yang dirahasiakan. Jadi kita akan lihat ya. Haitsu kaburat minhu sin, sampai usianya sangat lanjut terus berdoa. Wa dha'afa minhul azmu, sampai lemah tulang-tulangnya. Wa wantasyara fi ra'sihi syaib, sampai sudah menyebar semua uban di kepalanya, di rambutnya. Walam yakun indahu walad yu'inuhu fi ada'ir risal. Sampai usia selanjut itu belum ada satu anak pun, artinya belum juga Allah karuniai anak kepada beliau yang akan membantu beliau dalam tugas risalah dakwah ini. Ya. Wa qada'ul hajat, atau menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam berdakwah ini, belum juga Allah karuniakan anak. Itu salah satu sebabnya adalah dia tidak punya anak sampai usia lanjut. Li'anna imra'atahu akhir la talid, karena istrinya terkenal mandul, dikenal mandul. Jadi untuk waktu mudanya pun sudah dikenal ini istrinya mandul, tidak akan punya anak. Itu begitu. Makanya dia sudah hampir putus asa tidak punya anak. Tapi tetap beliau berdoa karena yakin bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Ini yang beliau lakukan terus. Bayangkan, kita akan suka berdoa hal-hal yang kita harapkan sangat mungkin terjadinya. Nah, ini hal yang hampir tidak mungkin terjadinya karena istrinya dalam keadaan mandul, ya. Beliau tetap berdoa minta kepada Allah. Bahkan sampai usianya yang sangat lanjut, lebih tidak mungkin lagi karena beliau juga sudah tua, sudah lemah, sudah beruban, ya. Ditambah istrinya sebelumnya adalah dalam keadaan mandul. Ternyata beliau tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diawali surat ini dengan kalimat kaf ha ya ain shad. Ya. 5 huruf yang dibaca, huruf kafnya panjang, ya, lebih dari 1 mad, huruf ain dan shadnya juga, sedangkan huruf ha dan ya dibaca 1 mad saja. Satu panjangnya cukup 1 alif saja ya istilahnya. Baik. Ini merupakan al-huruf al-muqatta'ah. Bagaimana alif lam mim, alif lam ra, surat Al-A'raf ya. Surat Thaha, surat yang lain-lain, ada nun, qaf. Ini namanya al-huruf al-muqatta'ah. Kalau kita masih ingat dulu, para ulama mengumpulkan huruf muqatta'ah ini dijumlahkan semuanya ada 14 huruf dalam Al-Qur'an. Al-huruf al-muqatta'ah ada 14 huruf. Dikumpulkan dalam satu kalimat yang mudah untuk diingat. Ya, kata para ulama itu adalah ulama tafsir, nassun, jadi huruf nun dan shad, hakimun, huruf ha, kaf, ya dan mim, itu sudah 6, ya. Qati'un, ya, huruf qaf, huruf alif, ta dan ain, 4, tadi sudah 6, jadi sudah 10 huruf, ya. Kemudian lahu, huruf lam dan ha besar, sudah 12, sirrun, sin dan ra. Ya, jadi terkumpul dalam kata nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Itu 14 huruf dalam Al-Quran yang sering menjadi awal dari surat ini. Ya. Hal yang demikian ini, al-huruf al-muqatta'ah, itu sifatnya dalam hal ini adalah untuk penguatan kepada kita semua, ya.
tentang al-muqatta'ah, huruf yang terpotong ini. Jadi memang para ulama menafsirkannya dalam satu kata kesimpulan yang hampir semua sama, yaitu kata-kata wallahu a'lam bimurad. Hanya Allah yang lebih tahu makna dari kalimat al-huruf al-muqatta'ah itu sebenarnya. Tapi lebih dari itu, surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah ini adalah surat yang lebih meminta perhatian lebih dari kita. Kita hendaknya lebih fokus, lebih perhatian yang kuat, yang dalam, bahwa apa yang akan Allah pesankan dalam surat di ayat-ayat berikutnya, di surat ini, surat Maryam ini khususnya, itu adalah adalah ayat-ayat yang sangat penting untuk dipahami dengan baik oleh kita. Karena akan menajamkan keyakinan kita, akan menguatkan keimanan kita, akan memberikan dampak kepada hati kita bahwa antara kita dengan Allah seolah-olah tidak ada hijab, ya, tidak ada penghalang ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diawali dengan kaf ha ya ain shad, kemudian disebutkan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya. Penyebutan Nabi Zakaria ini, kisahnya itu atas rahmat Allah. Ini jadi istilahnya boleh diawali dengan kalimat atas rahmat Allah, Allah menerangkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah Nabi Zakaria ini. Jadi karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad, Allah kisahkan ini. Padahal kisah ini bisa saja terlewatkan. Ya, Nabi tidak tahu dengan baik. Tapi Allah jadikan ini sebagai sebuah kisah istimewa yang tidak terlewatkan untuk menjadi pembelajaran yang berharga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan rahmah ilahiyah dimulai kisah hamba Allah Nabi Zakaria ini, ya, dan putranya Nabi Yahya alaihi wassalam, yang beliau adalah sosok seorang hamba yang selalu kembali kepada Allah, selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah. Digambarkan berdoa dengan suara yang sangat lembut, suara yang tersembunyi, ya, dan terus bermunajat, berdialog dengan Allah dengan suara-suara yang lirih, suara yang pelan, suara yang menunjukkan beliau hanya ingin terkesan mendapat perhatian lebih dari Allah. Ya, jadi Allah itu biar perhatian betul dengan dia, dan dia tidak berdoa di tempat yang ramai, di hadapan orang banyak dengan suara yang keras, tidak. Beliau berdoa di tempat yang tersembunyi, berdoa dengan suara yang lirih, suara yang pelan, seolah-olah itu adalah wujud dia dan Allah saja, ya, yang hadir pada saat itu. Ya. Jadi doa beliau itu jauh dari pendengaran manusia, jauh dari penglihatan orang lain, ya. Karena dia tahu Allah mengetahui hambanya, apalagi dia seorang nabi. Allah tahu hati hambanya yang tulus, ya, yang terus bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha mendengar suara hamba-hambanya siapapun, apalagi hamba Allah seperti Nabi Zakaria yang bertakwa kepadanya. Menyembunyikan suara dalam berdoa lebih menunjukkan orang itu lebih tulus dan ikhlas ketika meminta kepada Allah. Jauh dari sifat riya, ya. Dan ini menunjukkan kesadaran beliau bahwa apa yang beliau minta berupa seorang anak, bahwa hal itu sesuatu yang memang sangat beliau perlukan dan butuhkan. Tapi beliau yakin itu adalah karunia Allah. Di sisi lain, beliau tahu istrinya yang mandul, yang hampir tidak mungkin punya anak, ditambah dirinya yang sudah sangat usia lanjut, beliau tahu anak itu adalah karunia Allah. Karena karunia Allah itu beliau tahu, ya, yang biasanya diberikan secara sistem kepada orang yang normal, orang yang tidak mandul, orang yang muda, yang sehat misalnya. Tapi karena itu tetap wahab, ya, wahab Allah atau wihbatullah, karunia Allah atau rahmatullah, rahmat Allah kepada hambanya, karunia anak itu, maka dia terus berdoa, dia terus meminta, walaupun ini hal yang boleh dikatakan hampir mustahil terjadi. Dan beliau ungkapkan alasannya.
untuk membuat Allah lebih perhatian dengan permintaan beliau. Bahwa yang beliau khawatirkan adalah di belakang beliau, sepeninggal beliau. Bagaimana kelanjutan dakwah ini? Itu yang beliau cemaskan. Dan itu yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ingin bersenang-senang dengan adanya anak, dengan adanya cucu, ingin sering-sering kumpul keluarga, kumpul anak cucu, ya. Kayak kita misalnya di waktu lebaran ingin kumpul cucu, anak dan semacamnya. Bukan sekedar itu, bukan. Tapi yang beliau fokus pikiran beliau itu adalah bagaimana sepeninggal beliau siapa yang akan melanjutkan dakwah. Makanya itulah yang beliau sampaikan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang beliau panjatkan ini sebenarnya juga lebih dikuatkan lagi ketika beliau mengetahui peristiwa anak yang beliau pelihara. Jadi beliau punya seorang anak yang beliau pelihara, adalah anak ponakannya sendiri, yaitu Maryam, ibunya Musa alaihissalam. Maryam itu ketika di mihrab, tempat dia berkomunikasi, bermunajat dengan Allah, tempat dia beribadah dengan Allah itu di tempatnya ketika Nabi Zakaria akan membawa makanan, membawa jangan, ya, karena beliau Maryam itu fokus dalam beribadah. Nah, saat itu Nabi Zakaria selalu mendapati di hadapan Maryam itu sudah ada makanan itu, sudah ada hidangan itu semua, sehingga Nabi Zakaria terheran, ya, dari mana makanan itu, sampai beliau tanyakan begitu. Itu diabadikan dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-37. Ya. Silakan kalau mau dibuka, biar lebih jelas saya bacakan ayatnya. Ketika itu dikatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah Tuhannya menerima, ya, nazar, doa dikabulkan, doa dari Imran, ketika Imran itu ingin punya anak, ya, walaupun anak harapannya adalah anak laki-laki, tapi akhirnya Allah karuniakan anak perempuan, ya. Tapi anak perempuannya anak perempuan istimewa, anak perempuan yang walaisa dzakaru kal untha, bukanlah laki-laki yang diharapkan oleh Imran, keluarga Imran waktu itu anak perempuan ini lebih istimewa. Memang harapannya anak laki, tapi ini anak perempuan yang berbeda dengan anak laki yang dia harapkan. Ya, anak perempuan yang punya kelebihan. Itulah Maryam. Nah, singkatnya, Nabi Zakaria wa kafalah Zakaria, memelihara Maryam. Ya. Nah, ketika Nabi Zakaria memelihara Maryam, itu dikatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria setiap masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, didapati di sisi Maryam itu ada selalu hidangan, rezeki yang tersedia. Padahal dia bawain makanan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana hidangan ini, makanan ini semua? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini adalah datang dari sisi Allah langsung. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki. Maka di ayat 38 saat itu juga hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu juga. Ini berarti tempat istimewa mihrab ini. Allah memperhatikan langsung. Buktinya Allah kasih hidangan langsung buat Maryam. Ini bukan sembarang tempat. Maka di tempat itu Nabi Zakaria langsung berdoa lagi. Jadi ini penting buat kita kalau kita sedang bermohon kepada Allah, mana-mana tempat yang kita anggap mustajab, di tempat itu kita kumandangkan lagi doa kita. Tempat itu kita baca lagi doa kita. Karena itu akan menjadi penguat Allah mengabulkan doa kita. Nah, Nabi Zakaria begitu tahu itu tempat istimewa, tempat Allah turun menghidangkan makanan buat Maryam, maka ini bukan sembarang tempat. Situlah langsung Nabi Zakaria berdoa. Bukan nunggu pulang dulu ke rumah baru berdoa, tidak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tempat itu langsung Nabi Zakaria berdoa mohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah untukku dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik, ya. Innaka sami'ud du'a. Engkau adalah zat yang maha mendengar semua doa. Jadi para jemaah sekalian,
Di situ Nabi Zakaria langsung memohon kepada Allah di tempat mihrabnya Maryam. Nah, kita lihat di ayat yang keempat, yang kedua dikatakan idna darabbahu nidaan khafiyah. Nyata ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan doa yang penuh dengan kelembutan dan doa yang sembunyi, yang disembunyikan. Di doa yang suara yang lembut, suara yang tersembunyi. Qala rabbi inni wahamal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Tuhan, ya. Nah, ini baik, perhatikan baik-baik. Doa kepada Allah itu sebetulnya tidak ada kalimat ya. Ya Rabbi misalnya. Ya Rabbana, itu sebetulnya tidak. Ini untuk menunjukkan Allah itu dekat dengan kita. Doa itu langsung menyebut Allah itu Rabbi, Allah itu Rabbana, tidak pakai isi munada, nggak pakai ya. Hanya terjemahan saja kita bahasa Indonesia sering jadi mengartikan ya Tuhan. Sebetulnya dalam bahasa Arab kalimat berdoa itu langsung menyebut nama Allah Rabb, nama Allah Ilah, ya. Itu adalah karena kita ingin merasa Allah itu dekat dengan kita. Makanya sebutnya doa di sini adalah Rabbi inni, Tuhan, sesungguhnya aku wahanal azmu minni, ya, telah lemah tulang-tulang yang ada pada diriku saat ini. Wasa'ala ra'su syaiba, Tuhan, rambut di kepalaku sudah memutih semua. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan Tuhan, aku tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa, tidak pernah sedih dan kecil hati untuk terus berdoa kepada Engkau, meminta karunia Engkau agar aku dikaruniai anak. Wa inni khiftul mawali. Sesungguhnya aku takutkan adalah, aku khawatirkan bukan doa aku tidak dikabulkan, tapi aku khawatirkan adalah nanti peninggalku kalau aku tidak punya anak. Min warai, setelah aku wafat, siapa yang akan meneruskan dakwah, risalah dakwah ini semua? Wa kanat imraati akhira. Dan aku tahu memang istriku mandul, mustahil untuk punya anak. Ya. Fahabli min ladunka waliya. Namun aku tetap memohon kepada Engkau, ya Allah, karuniakan untukku seorang anak. Jadi beliau tetap minta kepada Allah, meskipun mengungkapkan alasan-alasan hal yang tidak mungkin, yang mungkin Allah jadi tidak memberikan karunia-Nya kepada dia, karena dia istrinya mandul, karena dia sudah tua. Jadi akhirnya Allah mungkin memutuskan tidak memberikan kepada beliau seorang anak. Tapi beliau ungkapkan alasan kuat lainnya, yaitu beliau mengharapkan anak ini menjadi pelanjut risalah dakwah beliau sepeninggal beliau. Ya. Yang kemudian beliau katakan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan nanti mewarisi dakwahku, mewarisi apa yang menjadi dakwah keluarga Yakub. Tauhid ini, la ilaha illallah ini. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikanlah kelak anakku itu adalah anak yang penuh dengan keridhaan Engkau, ya Allah. Kita akan dalami lebih lanjut, ya. Dalam tafsir disebutkan ini merupakan bentuk ikhlasud doa, tawajjuh ilallahi azza wa jalla. Dalam berdoa, agar doa kita dikabulkan, kita harus fokus mengkhususkan doa ini hanya untuk Allah, dan kita arahkan kepada Allah di setiap saat kita hendak memerlukan atau memohon apa yang kita mohonkan itu. Innahu du'a khasyi' munib. Sesungguhnya doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria adalah doa yang penuh dengan kekhusyuan, doa yang menyimpul, yang merupakan simbol gambaran dia sosok yang selalu kembali kepada Allah. Min qalbin tahir naqi. Doa yang muncul dari hati sosok hamba yang bersih, hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketakwaan. Qad akhlasat tawajjuh wa du'a. Betul-betul dia memurnikan, ya, doa yang disampaikannya itu dikhususkan untuk kepada Allah saja. Li khaliqil ardi was sama, diarahkan kepada zat satu-satu yang menciptakan langit dan bumi. Wa kasifalahu, ya, amma yuthqilu ka ahli. Wa kasyafalahu amma yuthqila ka ahli. Jadi beliau juga ungkapkan, ya, apa yang terjadi kepada keluarganya, ya,
hal yang mungkin menjadi memberatkan Allah mengkaruniakan seorang anak dan dianggap mustahil, dan istrinya itu mandul. Wa yukhribu sadrahu, tapi diluaskan, dibentangkan hatinya. Fanadahu nida al-abdi al-dalil. Beliau terus memohon kepada Allah dengan doa seorang hamba yang merasa kecil di hadapan Tuhannya, merasa hina, merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Al-wathiq min rabbihil jalil. Namun hamba ini adalah hamba yang percaya, yakin dengan apa yang Allah akan putuskan. Allah yang maha mulia, yang agung ini akan memutuskan yang terbaik pas untuk dirinya. Fi tanfisi kurbatihi, yang pasti akan mampu memberikan kelapangan dari segala bentuk kesempitan hatinya, kegelisahannya ataupun harapannya akan punya anak itu supaya bisa terselesaikan. Nah itu dia mengungkapkan doanya, ya, agar Allah bisa mengijabahi doanya. Wastijabati du'aihi, agar Allah mengabulkan doanya. Walihada istajaballahu du'a, karena inilah akhirnya Allah mengabulkan doa. Wa wahabahul ghulam, Allah mengaruniakan seorang anak at-taqi, yang bertakwa, az-zaki, yang cerdas, Yahya alaihissalam, yang namanya adalah Yahya alaihissalam. Ya, di ayat ke-7 itu nanti kita akan ketemu. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wa hakada kana amru Zakaria alaihissalam. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau, ya, bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak, dan anak itu bernama Yahya. Belum ada nama Yahya sebelumnya. Beri nama putra Nabi Zakaria adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah kajian 6 ayat, ya, surat ini. Kita belum lanjut kepada tentang kabulnya doa ini, karena ini juga bersambung dengan ayat berikutnya. Jadi sekali lagi saya ulang sedikit pokok-pokoknya. Surat ini dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah, kaf, ha, ya, ain, shad, ya. Wa tuqra hada kaf, ha, ya, ain, shad, fa huwa litanbih ala ijazil Qur'an. Ini adalah untuk menjadi hal buat kita umat Nabi Muhammad, bahwa inilah penunjukan mukjizat Al-Qur'an yang luar biasa, yang terdiri dari huruf-huruf seperti itu, tersusunlah kata-kata kalimat sebagaimana yang kita terima dalam bentuk kitab Al-Qur'an hari ini. Wal isyarah ila annaha namadzij minal huruf allati yata'allafu minha hadzal kitab al-mu'jiz. Dari situlah, dari huruf-huruf itulah, rangkaian-rangkaian huruf itulah tertulis kitab yang menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang penuh dengan keistimewaan. Alladzi laisa bimaqduri lil bashar al-ityan bimithli suratin minhu. Satu kitab yang tidak mungkin bisa diserupakan oleh manusia manapun yang berusaha ingin menyerupai Al-Quran, maka itu adalah hal yang sangat mustahil. Tidak mungkin, tidak ada kemampuan manusia untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Ma'annahum yamlikunal huruf wa ya'rifunal kalimat. Meskipun kita punya huruf-huruf yang kita hafal, ya, punya kata-kata yang kita ketahui, punya kalimat-kalimat yang bisa kita susun, tetap kita tidak bisa menyusun kalimat seindah dan sebagus, berharga senilai Al-Quran ini. Walakinnahum jami'an ya'jizuna an yasuhu minha mithla ma tasuhul qudratul ilahiyah al-mubi'ah li hadzal Qur'an. Dan tetapi mereka semua manusia manapun, meskipun mereka punya kemampuan, punya bisa baca tulis, bisa pandai membaca menulis, bisa menyusun huruf, bisa menyusun kata-kata dan semuanya, tetap mereka Allah takdirkan tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kemampuan, mereka lemah untuk bisa membuat sebagaimana yang Allah sanggup buat ini, ya, berupa kitab suci Al-Quran ini.
Kemudian penyebutan dzikru rahmati rabbika ini tentang Nabi Zakaria. Jadi ini yang pertama barangkali dalam awal surah Maryam ini masih pertama-tama. Jadi ini sudah menerangkan tentang doa Nabi Zakaria yang akhirnya Allah kabulkan, dan itu kabulkannya nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari awal surat Maryam ini karena awal, jadi saya perlu menjelaskan dulu secara keseluruhan dan kita baru bisa masuk di 6 ayat awal. 6 ayat awal ini pengantar dari doanya Nabi Zakaria yang nanti dikabulkan. Nah, bentuk dikabulkannya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah dengan izin Allah. Akhirnya barangkali kita sama-sama tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal hamdu wa lakal syukru. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhzir man khadaladdin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna al-amal bima 'allamtana. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami dalam ilmu ini, dan berilah kepada kami tambahan ilmu pengetahuan yang selalu memberikan manfaat bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam mengamalkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.